Namun dibandingkan keahlian memotong sang nyonya, yang lebih menarik perhatian Lao Cui saat itu justru penampilannya, karena dia memang sangat cantik. Lao Cui yang lajang 30 tahun hanya melihatnya sekali, tapi sepulang ke rumah ia gelisah dan sulit tidur. Setiap memejamkan mata, yang terbayang hanya sosok anggun sang nyonya. Ia menghitung lebih dari 5.000 domba hingga pagi. Saat mengingat hari itu, Lao Cui tak bisa tidak mengaitkannya dengan si pembunuh bayaran wanita, karena pisau yang digunakan sang nyonya untuk menyembelih babi saat itu kebetulan adalah pisau cakar harimau. Yang lebih penting lagi, sosok punggung sang nyonya sangat mirip dengan pembunuh wanita di klub malam-malam itu. Lao Cui tidak percaya semua ini hanya kebetulan, jadi ia memanfaatkan waktu sepulang kerja untuk kembali ke toko daging itu. Namun saat hendak masuk, ia bertabrakan dengan pria tua berambut putih. Aroma parfum dari pria itu terasa sangat familiar bagi Lao Cui, tapi ia tak bisa mengingat di mana pernah menciumnya. Lao Cui memilih untuk tidak terlalu memikirkannya, karena ada hal yang lebih penting. Saat ia melangkah ke dalam toko daging itu, yang terlintas di benaknya hanyalah tata letak di dalamnya, dan sosok anggun pemilik toko. Dia bahkan mulai membayangkan suasana saat bersamanya. Kemunculan tiba-tiba nyonya pemilik toko membuatnya panik dan kehilangan akal, hingga ia lupa tujuan utamanya ke sana. Akhirnya canggung membeli kepala babi untuk dibawa pulang. Keesokan harinya, Lao Cui kembali melewati toko daging itu. Meski masih curiga pada nyonya pemilik, kejadian kemarin terngiang di benaknya, jadi kali ini ia tak berniat masuk. Namun tak disangka, baru saja ia menoleh, ia kembali dikejut. Aku adalah kepala departemen kriminal. Kepala departemen kriminal. Meskipun Lao Cui terus menegaskan dirinya polisi kriminal, nyonya pemilik toko sudah menganggapnya orang mesum, bahkan sampai menelepon polisi. Hal ini membuat Lao Cui sangat kehabisan kata-kata dan ia pun jadi semakin sungkan untuk kembali bertanya pada nyonya pemilik toko. Demi segera memecahkan kasus, ia terpaksa menemui direktur rumah sakit. Karena ia tahu sang direktur brengsek, setiap ucapannya selalu diselipi sindiran dan ejekan. Hal ini membuat sang direktur malu dan marah, lalu menyatakan dirinya tidak membutuhkan perlindungan polisi. Namun begitu Lao Cui benar-benar pergi, sang direktur kembali dilanda ketakutan, khawatir si pembunuh akan tiba-tiba menyerangnya. Dalam kondisi tegang yang begitu tinggi, ia pun perlahan-lahan mengalami gangguan mental, bahkan saat operasi ia sampai berhalusinasi, melihat pasiennya sebagai gadis 10 tahun yang lalu. Saat menoleh, pasien wanita itu sudah kembali ke wujud aslinya. Tapi pikiran direktur malah teringat 10 tahun lalu. Ia kembali mengingat sensasi malam itu. Sehingga saat perawat menuang air, ia tak bisa menahan diri dan tangannya terulur ke pasien wanita itu. Untungnya, perawat kembali tepat waktu dan menghentikan tindakannya. Tapi itu tak memadamkan nafsu dalam dirinya. Direktur itu kembali beraksi pada perawat, memaksanya merahasiakan kejadian itu. Pada saat itu direktur arogan belum menyadari bahwa balasannya sudah berada di depan mata. Ketika dia pulang kerja malam itu, lampu di garasi tiba-tiba mulai berkedip. Dekan yang waspada itu segera menyadari ada sesuatu yang salah. Siapa bajingan yang bersembunyi di sini? Reaksi direktur itu jelas menunjukkan dia ketakutan. Saat itulah, tiba-tiba terdengar suara putrinya dari belakang, dengan satpam kompleks berdiri di sampingnya.